Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Mandua Kota Malang, Inspirasi Pendidikan Indonesia. Mandua Kota Malang, juara prima. Jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Roro Oxlanda Valeri dari kelas 12 MIPA 4 yang biasa dipanggil Nanda. Dan kini aku bersama Ketua Umum OSIS Mandua Kota Malang, yaitu Sena. Hai Sena. Halo Nan. Apa kabar? Sedikit sakit. Baik, tapi masih bisa kan mengobrol dengan aku? Bisa banget. Oke, sebelumnya bisa perkenalkan diri untuk teman-teman yang mungkin belum pernah kenal atau mungkin tidak ada yang tidak kenal Sena ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hafiz Sena Karim Ahmad dari kelas 12 IPS 1, biasa dipanggil Sena. Oke, seperti yang kita ketahui bersama, Sena ini adalah Ketua Umum OSIS Mandua Kota Malang yang pastinya sudah berkecimpung di dunia OSIS yang cukup lama, saya 3 tahun, hampir lebih. 3 tahun. Nah, aku mau bertanya-tanya nih sama Sena. Menurut Sena, OSIS itu apa sih dari selain pengertian umum di OSIS yang seperti kita ketahui? Menurutku OSIS itu merupakan sebuah wadah sih Nan, buat aku, buat kita semua, biar saling berkembang, buat saling bisa untuk menjadikan bekal di kehidupan selanjutnya. Tapi kalau lebih makna yang mendalam lagi nih Nan, menurutku OSIS itu keluarga. Jadi ketika aku di OSIS pertama kali kelas 10, aku menemukan teman-temanku itu semua ternyata sangat nyaman dan kita bisa saling sharing. Bukan cuma di organisasi, jadi kita bisa pergi bareng, bisa saling sharing masalah hidup gitu ya, atau mungkin ya pokoknya banyak yang membuat kita tuh benar-benar jadi lebih dekat. Padahal kan kita kelasnya kan beda-beda kan. Terus ada yang dari bahasa, dari PS, dari IPA, tapi kita di situ bisa enak gitu loh. Jadi sampai sekarang menurutku OSIS itu bakal selalu menjadi keluarga buat aku. Setahu aku, Sena sebelumnya juga pernah menjabat sebagai OSIS di SMP Sena. Nah, menurut Sena apakah ada perbedaan dari OSIS SMP dan OSIS SMA, dan bagaimana perasaan apa yang tertarik Sena untuk join OSMADA sendiri? Perbedaan pastinya banyak sih ya, karena di OSIS SMP aku tuh sebenarnya alhamdulillah di kelas 8 tuh juga diamani jadi ketua, tapi ternyata kapasitasnya di SMP dan juga di SMA itu benar-benar jauh banget berbeda. Mungkin contoh simpel ya Nan. Kalau di SMP kita tuh dapat dikasih dana dari sekolah. Ataupun kalau kita nyari sponsor, mentok tuh kemarin tuh aku pernah bilang tuh 5 juta. Itu mentok banget. Tapi ternyata di SMA aku tuh gak expect pertama kali masuk kelas 10 udah jadi ada si sponsor. Terus kemarin tuh 10 juta ya pertama kali. 10 juta Megafest 1. Terus habis itu ternyata bertahap dan bahkan pas aku udah jadi ketua ternyata baru tahu proposal sponsor, terus sponsorship event-event besar tuh gila ya. Art show gitu. Dan itu di atas ya 100 lah. Itu bener-bener wah beda banget ya ternyata di SMP sama di SMA, mulai dari dananya sendiri, kapasitasnya, orang-orangnya. Kita ketemu lebih banyak orang juga kan di sini. Betul. Terus apa tadi? Alasan dasar ya? Iya, alasan dasar untuk join OSMADA. Terus ada culture shock sendiri nggak? Alasan yang mendasari karena aku udah punya pengalaman sih di SMP. Aku udah tahu OSIS itu seru. Aku juga menemukan banyak teman dan juga keluarga di SMP, dan aku merasa aku pengen punya keluarga baru di SMA dengan join OSIS itu sendiri. Jadi ternyata seru loh di OSIS itu, bukan cuma kerja. Di OSIS itu kita bisa saling sharing, saling berkembang bareng-bareng itu sendiri. Akhirnya aku pengen nih lanjutin di SMA. Selain itu karena aku merasa jiwaku tuh jiwa-jiwa organisasi Nan. Jadi aku pengen ya sama sih, pengen belajar lagi, pengen ngembangin lagi, pengen lebih baik lagi di organisasi. Karena menurutku OSIS itu jadi wadah yang tepat banget buat aku. Apalagi di OSIS Mandua Kota Malang ini. Terus selanjutnya, Sena kan udah punya pengalaman nih waktu SMP, kelas 10, terus kelas 11 ini juga diamanahin lagi jadi ketua OSIS, ketua umum lagi. Nah, itu gimana sih perasaan awal-awal menjabat? Kayak kan pasti beda nih SMP sama SMA. Nah, apakah tetap ada culture shock tersendiri saat menjadi ketua atau tetap enjoy waktu seperti kelas 10?
Kelas 10 kita enjoy banget ya karena kita nggak ada pikiran. Maksudnya kita menjalankan sebagai ketua, koordinator ataupun anggota di event internal ya udah gitu. Tapi ternyata di kelas 11 dan aku diamanahin jadi ketua, aku baru tahu dalam-dalamnya itu kayak gimana Nan. Jadi kayak bagaimana cara merancang event, bagaimana step by step memilih inti CEO, ketua. Terus ternyata ada tahap-tahapannya dan aku harus penanggung jawab, kita sebagai ketua OSIS itu ternyata jadi penanggung jawab di semua event bahasanya ya Nan. Di Mandua Kota Malang itu bener-bener Masya Allah banyak banget dan bukan cuma 1-2 ya. Beruntun. 4 kalau nggak salah, 4 ya. Iya 4. Jabajo, terus ada Makmakap, ada Art Show, ada Morph, 4. Dan ini ada juga buku tahunan sekolah tapi bukan termasuk event sih. Nah itu jadi kayak kita membawahi atau dalam artian jadi penanggung jawab itu semua dan jadi penanggung jawab internal juga di Osmadanya sendiri. Jadi kayak rasanya pasti beda dan kalau dibilang culture shock pasti culture shock. Di awal itu jujur kadang aku ngerasa minder sih Nan. Kenapa minder? Karena aku kadang mungkin banyak omongan juga sih, jadi aku merasa apa aku tuh mampu ya buat menjalankan satu periode ini gitu. Aku bisa nggak ya? Dan ternyata banyak banget lingkupnya kan dan pasti ada aja yang nggak suka sama kita kan. Betul. Pasti ada yang nge-hate, ada yang komen jelek. Nah itu awalnya aku minder tapi lama-lama ternyata ya itu kembali lagi sih OSIS kan keluarga ya Nan. Jadi kayak kita saling menguatkan, bareng-bareng kita jalanin ternyata udah terlaksana 1 tahun. Nah Sena sendiri juga ditemani sama 2 ketua lainnya yang super keren juga. Terus gimana sih Sena itu menaruh kepercayaan kepada teman-teman yang lain untuk memegang suatu event dan event itu tuh harus sesuai ekspektasi Sena dan pastinya sesuai ekspektasi madrasah juga. Nah ini juga yang jadi tantangan sih Nan, mungkin tadi belum cerita ya tentang penanggung jawab. Nah tugas dari ketua OSIS itu kan menjadi penanggung jawab di banyak event itu. Betul. Nah itu juga yang jadi tantangan buat aku sendiri karena aku pribadi dari awal tuh selalu menyampaikan kalau aku pengen ada perubahan, aku pengen pasti ada perbaikan dari tahun sebelumnya ke tahun selanjutnya atau tahun yang kita pegang. Yang itu jadi kayak pegangan banget buat aku pribadi. Nah dengan aku membawahi banyak event ini, aku berharap dan aku memberikan ekspektasi yang banyak juga untuk bisa event-event itu bisa lebih bagus gitu kan. Nah tapi prosesnya itu jelas sulit banget. Sangat-sangat berat karena dengan apa ya bahasanya standar yang kita punya, yang kita kasih itu berarti kita juga harus ikut mendampingi, harus ikut memfollow up juga. Nah tapi sebelum nyampe situ, pertama kunci yang kita perlu lakukan adalah harus percaya itu. Nah kembali lagi sih Nan, dari awal kan aku selalu bilang kalau OSIS menurutku tuh keluarga. Nah dengan itu aku sudah saling percaya satu sama lain dengan rekan-rekanku di OSIS terutama. Nah akhirnya aku bisa meletakkan atau memposisikan dari anak-anaknya itu ke bagian masing-masing yang mereka expert atau mereka emang jago di bidangnya. Nah dengan itu aku jelas percaya dengan kita udah saling kerja bareng 1 tahun sebagai kelas 10 kan. Iya betul. Terus akhirnya kita kelas 11 udah dikasih kesempatan menjadi koordinator di event-event besar. Aku jelas sangat-sangat percaya. Selain itu kan nambah kan, mungkin ada beberapa yang dari luar OSIS atau dari itu aku pasti lihat track recordnya dulu sih. Pasti kayak ngelihat gimana mereka selama 2 tahun kan di kelas 11 tuh berarti. Dan kalau emang mereka mumpuni dan memiliki kapasitas, kenapa nggak percaya gitu sih. Jadi lebih ke percaya. Jadi kita harus saling percaya satu sama lain, tapi jangan lupa tetap harus memfollow up terus gitu. Berarti tetap harus memfollow up dan tugasnya PJ itu sebenarnya lebih susah karena memegang banyak sekali event dan itu tuh semuanya harus memfollow up satu demi satu. Sena sendiri ada pembagiannya nggak sih sama 2 ketua lainnya untuk masalah follow up event-event ini? Di penanggung jawab event besar kita bagi sih. Jadi aku tuh kebagian di Jabajo sama sekarang BTS. Terus kemarin itu Hazel itu di Art Show, Zaskia itu di Makmakap, sama kalau Morph karena event pertama jadi kayak kita jadi pegang bareng-bareng gitu. Itu sih. Nah, tadi kan saya udah nyebutin beberapa event nih. Nah, ada gak sih event yang menurut saya tuh susah banget, kayak dinamikanya tuh bener-bener sulit banget dari unsur pimpinan dan lain sebagainya. Terus Sena tuh sampai pernah kepikiran kayaknya nggak bisa deh event ini dijalanin gitu. Ada nggak? Ada banget. Jadi yang menurutku semua event itu pasti ada kendalanya masing-masing sih Nan. Iya betul. Ini di spill. Boleh? Kalau menurutku event yang paling susah menurutku itu art show sih Nan. Ada apa dengan art show?
seperti yang kita ketahui kan art show itu kayak malam spektakuler. Malam dimana panggungnya tuh berdiri dengan megah dan semua tampilannya tuh benar-benar bagus banget dan disiapkan berbulan-bulan sebelumnya. Tetapi ada apa sih di balik art show? Nah itu yang belum kita tahu kan. Jadi di art show tuh di balik layarnya itu banyak banget dinamikanya Nan. Dari atas sampai bawah itu aku tuh benar-benar baru belajar dan benar-benar baru tahu ternyata secomplicated ini ya art show gitu. Apalagi art show 2025 kemarin kita itu kayaknya bertanggung jawab lebih dari 500 orang kayaknya Nan. Iya, dari partisipan, penampil dan panitia. Itu kalau di total mungkin semuanya tuh lebih dari 500 dan kita bahasanya ya sebagai panitia dan aku penanggung jawab harus mengendalikan, harus mengkoordinir 500 orang dalam satu kesempatan dan panjang. Itu ternyata tuh benar-benar susah dan gak gampang. Tapi bukan cuma itu masalahnya tuh sebenarnya banyak dan complicated itu sih Nan. Bisa sebutin salah satunya mungkin? Oh iya, teman-teman pasti tahu kan kalau sebenarnya art show tuh mau dilaksanakan tanggal 17 ya. 17 Juli 2025. Nah, setelah itu kita tuh semakin mendekati karena apa ya, deadline itu sedikit, terus tanggal kita kan lumayan gak enak ya Nan? Iya lumayan gak enak dan itu bertumpuk-tumpuk sama acara-acara lainnya juga. Kita inget banget pas itu tuh ada puasa, ada lebaran. Jadi waktu latihan itu bener-bener gak maksimal. Terus ditambah mau ada PAT ya terakhir. Iya. Itu PAT. Jadi kayak kita harus mempersiapkan bagaimana nilai PAT kita tuh bagus. Mungkin ada banyak orang yang les, tapi kita harus berusaha buat menampilkan art show yang terbaik juga gitu kan. Karena dari tahun sebelumnya sudah bagus, kita pengen bawa gagasan bahwa tahun ini harus lebih bagus gitu. Tapi makanya itu dari tanggal 17 itu banyak banget diskusinya sih Nan. Itu kayak kita dipanggil, kita diajak ngobrol sama unsur pimpinan. Ini gimana tanggal 17? Ada diskusi lagi. Kalau nggak salah itu udah sempet beberapa tuh ada yang pesan baju juga Nan. Iya, sudah 17. Kayak si wardrobe itu udah siap lah untuk tanggal 17 tapi tiba-tiba diundur. Nah itu makanya setelah beberapa pertimbangan terus unsur pimpinan memutuskan untuk diundur. Itu sampai aku udah nggak tahu lagi, maksudnya bingung loh Nan kayak aku ngerasain banget sih sama teman-teman jadi penanggung jawab ini karena tahun kemarin itu di art show sebagai humas, jadi aku cuma tahu bagian-bagian humas. Minta tanda tangan buat konten, tapi ternyata di dalamnya sekarang ini Masya Allah banyak banget yang harus diurusin dan dikoordinir. Mungkin salah satu cerita ya Nan ya. Ya boleh. Kalau malam-malam itu kan pasti kita ada latihan. Iya. Nah itu juga yang kayak malam-malam itu beberapa emang ada yang susah buat diajak latihan. Padahal kita kalau butuh latihan kan harus full team. Kita kan menampilkan yang bagus tuh kan butuh full team gitu ya. Kekompakan. Tapi beberapa anak itu ada yang susah diajak latihan. Ada yang les, ada banyak yang alasan. Iya banyak alasan dan itu nggak cuma satu gitu. Nah ini jadi masalah bersama gitu loh Nan. Kita pengen menampilkan yang terbaik, tapi dari latihannya anak-anak tuh masih ada beberapa yang punya kendala. Itu bingung juga gimana sih cara ngatasinya. Oh ternyata kita belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik. Nah dengan itu akhirnya kita diundurkan ya tanggal 27. Aku sudah tidak memberikan banyak ekspektasi apapun sih. Jadi biarlah terjadi, biarlah tampil karena sudah tanggal 27. Aku sudah mengerahkan yang terbaik juga. Dan mungkin terakhir tuh aku pernah karena saking bingungnya Nan sama art show ini jujur aku tuh bilang di masjid Nan, ingat gak? Iya, waktu istighosah pagi-pagi jadi sebelum gladi. Pas istighosah aku bilang di masjid, aku ngasih tahu teman-teman semuanya sih, panitia dan talent. Aku serahkan lagi karena kan kita sudah berusaha, kita sudah melakukan yang terbaik yang kita bisa, kita serahkan lagi kembali ke talent, kembali ke panitia. Mau apapun yang terjadi tanggal 27 itu keputusan kalian dan itu keinginan kalian. Jadi kita serahkan. Kalau kalian pengen yang maksimal, berarti silahkan tunjukkan yang maksimal. Kalau kalian pengen yang biasa, oke ya udah, kalau mau latihan ya udah latihan biasa aja. Dari situ aku cuma berharap teman-teman tuh bisa pikir lagi, bisa merenungkan kembali dan aku nggak expect sih Nan sama hari art show malam-malam itu. Bener-bener pecah banget, spektakuler banget. Aku nggak expect dengan semua penampilan yang ada ternyata bisa loh semaksimal ini dan aku nggak bisa ya bilang kalau sebagus itu, tapi dari Mas Mbak itu bilang atau penonton tuh bilang tahun ini itu acaranya jauh dari segi cerita, untuk penampilannya itu juga lebih baik daripada tahun kemarin gitu. Jadi kita benar-benar sangat
bersyukur, sangat senang, tapi mungkin mungkin karena saking aku sudah tidak memberikan ekspektasi apapun, jadi saat malam tuh aku kayak ya udah mati rasa. Iya, jadi kayak selama berjalannya, bahkan terakhir mungkin anak-anak kan ada yang nangis, ada yang bahagia gitu ya, terharu. Tapi karena banyak banget dinamika art show yang luar biasa, aku inget malam-malam tuh biasa pulang jam 3 Nan. Iya, latihan itu jam 3 malam aku baru pulang dari lapangan ke Mahat. Cuma tidur 2 jam, iya, 1,5 jam. Aku masih inget banget, tapi aku selalu pikir-pikir, oh gak apa-apa, tahun depan udah gak ada kan, udah gak ngurus, jadi oke lah. Gitu. Tapi karena saking udah ngikutin banyak banget dinamika urusan masalah art show, hari H nggak tahu, udah selesai aja. Alhamdulillah gitu, karena udah di luar ekspektasi gitu sih Nan art show. Iya, art show 2025 ini menurutku menarik ya, soalnya tahun lalu itu ada MD Putri Modern Dance, dan tahun itu dilarang sama unsur pimpinan karena 1-2 hal, dan kita ganti sama OPK. Dan OPK tuh menjadi kayak highlightnya art show sendiri sih, art show 2025 sendiri, dan itu bagus banget menurutku Sen. Nah, saya tadi udah ngasih tahu apa aja kayak kesusahan di sebuah penampilan, dan aku ingin tahu apakah ada kesusahan juga di dalam sebuah panitianya, atau seperti sisi apa gitu mungkin, apakah ada kesusahan juga di dalam art show seperti ini? Kepanitiaan kita aku merasakan sendiri sih Nan, karena kita kayak kurang panas di awal, pertengahan, atau mungkin mau akhir, jadi kayak kurang maksimal dari segala sisi, dan itu juga nggak bisa dipungkiri sih, mungkin karena itu sih Nan, banyak kegiatan juga, banyak kepanitiaannya, jadi kayak fokusnya kita semua itu kepecah-pecah, padahal udah mau mendekati art show gitu. Menurutku ya, di semua sih, bahkan dari kita, intinya juga semuanya ada kendala. Iya kan? Betul. Dari si kesekre, ada si acara, si humas. Aku ngerasain bahwa semua tuh punya kendalanya masing-masing. Bahkan persidangan juga aku inget sih. Mereka tuh baru mau buat beberapa barang-barang itu benar-benar mendekati hari H. Itu juga karena beberapa miskom juga sih sebenarnya. Tapi alhamdulillah, dengan semua kendala di panitia, terus ada kendala di talent, luar biasa di hari H penampilan itu benar-benar aku takjub dan bangga dan bersyukur sih sebenarnya, karena alhamdulillah udah selesai. Alhamdulillah ternyata semua udah kerja kok, udah maksimal di hari ini, dan tidak ada penyesalan apapun sih. Tidak ada penyesalan apapun. Cara bisa memetik apa sih dari art show ini? Di art show aku beneran terima kasih banyak buat semuanya yang udah ngasih kesempatan aku pastinya jadi ketua OSIS. Aku bener-bener bersyukur, terus sebagai penanggung jawab terkhusus di art show ya. Aku belajar banyak banget hal sih Nan, karena ternyata kita tuh harus belajar komunikasi, menurutku yang paling penting. Gimana cara kita menyampaikan pendapat, bagaimana cara kita menyampaikan, mengajak itu supaya bisa didengar dan juga bisa diikuti sama 500 orang. Bagaimana berkomunikasi, karena aku ingat banget beberapa kali itu ada yang panitia tuh ada yang terkendala, terus talent juga ada beberapa kendala itu macam-macam, ada yang bahasanya ngambek, ada yang bahasanya capek, ada yang bahasanya apa. Nah terus kita tuh harus ngatasin pribadi yang beda-beda. Betul. Kita harus menyatukan satu otak dari 500 orang itu. Pendapat yang benar-benar beda-beda. Cara ngatasin orang itu ternyata beda-beda. Misal kita kalau ngasih tahu si A, ternyata dia sakit hati. Ternyata gimana sih cara ngasih tahu yang berbeda gitu loh. Yang baik secara halus versi dia itu gimana? Itu kita berubah caranya, berubah polanya, komunikasinya. Itu yang aku pelajarin banget di art show tuh kayak gitu. Dan yang pasti art show tuh membutuhkan banyak banget tenaga, sehingga kita harus menjaga kekompakan dan kesulitan satu sama lain. Betul, aku juga jadi kayak ingat teman-teman itu mendekati hari H pada sakit semua, saking padatnya. Dan H-7 itu masih ada revisi semuanya. Harusnya kan H-7 itu hanya improve. Makanya kalau sebenarnya kalau diceritain tentang art show tuh benar-benar nggak selesai sih. Iya. Banyak banget memorinya. Banyak banget memori, banyak banget kenangan. Tapi kalau disuruh ngulang kayaknya nggak mau sih. Udah cukup sekali, tapi bangga. Bagus banget soalnya hasilnya gitu teman. H-7 tuh aku inget OPK yang benar-benar keren banget itu kan masih dipertanyakan. Apakah jadi? Jadi tampil nggak? Masih banyak juga kontra dari bapak ibu guru, dari vendor gitu. Yang wow, H-7 masih dipertanyakan gitu loh kejadiannya, padahal mereka udah latihan, udah berkali-kali itu, tapi gila kan pas tampil keren banget.
kayak di YouTube. Dan aku apresiasi banget sama teman-teman semuanya angkatan 34, teman-temanku angkatan kita, Asra Fikra, dan juga adik-adik ya angkatan 35 yang udah mau saling tolong menolong, saling bantu satu sama lain, udah mau mensukseskan Artshow tuh. Aku nggak bisa menyampaikan di mana lagi, aku nggak tahu, aku benar-benar menyampaikan terima kasih banyak buat kalian semua. Apalagi di akhir tuh keren banget sih menurutku. Karena setengah 2 malam, setengah 3 malam kita sama-sama disuruh sama bapak ibu guru tuh buat ngembalikan kursi ke kelas. Karena besoknya dipakai buat sekolah kan. Iya, aduh itu chaos banget. Chaos banget, kita tuh beneran apa ya, di tangga itu ada 1, 2, 3, 4. Terus kita oper-operan kursi naik sampai atas, naik ke atas. Sampai anak-anak non mahat itu belum pulang sampai setengah 4. Itu beneran menunjukkan, bahkan ada beberapa yang bukan panitia juga kan. Iya. Talent juga, kita beneran saling bantu satu sama lain, dan itu kayak kerasa banget kesulitan dari kita dan bagaimana Artshow ini terselesaikan dengan sangat baik. Betul, sama seperti kata Umaf, Artshow itu punya kita dan kita harus membayar sampai selesai. Dari prosesnya juga banyak banget, dan aku inget ditegur, diingetin dari bapak ibu guru, tapi itu beneran cambuk buat aku sih, karena aku pribadi mau, kita semua mau kan, harus yang lebih baik dari tahun kemarin. Oke, saya kan udah cerita nih dari event eksternal. Nah, sekarang aku mau tanya, event internalnya Osmada yang menurut Sena paling berkesan itu apa? Yang paling berkesan, semuanya berkesan. Tapi yang paling berkesan kayaknya di studi banding kita. Yang ke Surabaya itu loh, Nan. Betul. Ada apa dengan itu? Kita kan cuma ke Surabaya gitu kan kalau katanya orang-orang luar. Tapi ada apa sih sebenarnya dengan Stuban ke SMA 2 Surabaya itu? Aku belajar, pokoknya selama di OSIS ya, aku banyak banget aku belajar. Contohnya di Stuban ini, ternyata apa yang sudah kita rencanakan itu belum pasti yang terbaik menurut Allah, dan ternyata kadang yang terbaik menurut Allah itu belum pasti yang terbaik menurut kita. Betul. Itu yang bisa aku ambil, karena cerita sedikit ya teman-teman. Karena beberapa kendala dan beberapa kekeosan, sebenarnya kita itu udah mengincar SMA 15 Surabaya. SMA 15 Surabaya untuk pergi. Nah, tapi ternyata kan ada beberapa kendala, kita H-3 tiba-tiba nggak jadi. Nggak jadi karena di cancel sama 15. Nggak jadi, karena ada beberapa kendala itu kita nggak jadi. Nah, kita bingung karena kita udah DP buat busnya. Terus kita udah persiapan tanggal, emang harus tanggal itu, mundur ya nggak mungkin, mau kayak gimana. H-3 kita bayangin kita belum dapet sekolah yang mau kita tuju. Proposal udah jadi kan, uang udah cair, terus mau apa gitu. Tinggal berangkat sebenarnya. Iya, terus akhirnya kita benar-benar satu sama lain, kita nguatin, kita kerjasama, kita koordinasi. Ayo kita hubungin semua sekolah yang ada di Surabaya. Kita hubungin, dilalah, nggak tahu kenapa, alhamdulillah SMA 2 itu mau nerima. Iya. Dan itu benar-benar sangat welcome ke kita sih, Nan. Itu sangat seru banget teman-temannya juga. Dan ternyata pas sudah nyampe sana, Masya Allah, ilmunya tuh ternyata banyak banget. Ya. Kita benar-benar banyak banget belajar dari mereka sih. Banyak banget terkait pelaksanaan event. Mereka tuh bisa melaksanakan event tuh 1M. 1M, betul. 1M. Dengan sponsor yang... Iya, dengan sponsor semua. Dana itu nggak dikasih sama sekolah. Terus beberapa gimana cara mereka guide angkatan-angkatan mereka biar jadi satu itu. Dan itu sih, Nan, kayak wow, aku ternyata banyak banget belajar di sini yang mungkin bisa jadi di sekolah yang kita nggak jadi itu nggak dapat segini gitu loh. Itu hikmahnya banyak banget. Dan di akhir kita seru banget ya jalan-jalan, strolling around Surabaya, muter-muter di TP ya. TP, Jalan Tunjungan. Jalan Tunjungan sama TP, terus kita bonding sama yang kita ngobrol. Jadi kalau di Stuban aku belajar kalau yang udah kita rencanakan tuh belum pasti itu yang terbaik menurut Allah. Gitu sih. Oke, kalau selain Stuban mungkin ada lagi event-event besar? Event besar semuanya berkesan dan semuanya tuh punya cerita masing-masing sih, Nan. Kayak nggak bisa kita samain gitu loh. Misal dari makmakap kan basket ya. Jadi kayak orang-orangnya kebanyakan kepanitiaan dari anak-anak basket. Terus anak-anak yang olahraga. Dari makmak troopers juga olahraga gitu. Terus kalau morph itu anak-anaknya dari anak-anak olim sama riset. Jadi kayak beda ya. Beda. Terus Artshow juga kan berarti orang-orang kepanitiaan lah intinya. Terus ada beberapa dari Osima, kita kolaborasi dengan Osima juga. Terus apa lagi? Jabajo itu kita satu angkatan. Jadi pertama kali bingung itu juga. Ya pokoknya semua kepanitiaan itu ada ceritanya masing-masing dan keunikan. Jadi tipenya tuh beda-beda. Itu yang jadi seru, jadi penanggung jawab, guys. Siapa yang mau jadi penanggung jawab? Walaupun pusing setengah mati. Iya. Bukan pusing lagi sih sebenarnya.
Kalau menurut Sana, Jabajo sendiri bagaimana? Itu kan salah satu event yang kita pegang sendiri tanpa adik kelas dan itu tidak ada kayak spoiler gini-gininya gitu dari kakak kelas. Itu menurut Sana bagaimana Jabajo? Pertama kita sangat excited sih Nan, karena pertama kita jadi kelas 11 dan pertama yang diurusin kita ya penanggung jawab itu Jabajo. Jadi kita membentuk kepanitiaan Jabajo berdasarkan nggak tahu kan, kita kan nggak tahu tahun kemarin seperti apa, tidak ada rekomendasi dari Mas Mbak, jadi kita udah percaya beberapa anak sudah dipilih, akhirnya kita menjalankan Jabajo. Tapi struggle-nya Jabajo itu yaitu kita nggak punya gambaran sama sekali kan, nggak ada gambaran. Tempatnya mau di mana, lokasinya gimana, di sana seperti apa, waktunya jam berapa, itu kan nggak ada dalam gambaran. Jadi kita hanya bisa berencana karena pada akhirnya ya terlaksana saat hari H. Itu terus beberapa kali angkatan kan kita harus menggabungkan semua angkatan di sini. Iya, menggabungkan semua kelas dengan berbeda-beda karakter. Tapi yang mungkin jadi kendala sih selama pelaksanaan tuh kita kadang struggle membayangkan yang ada di sana seperti apa. Iya betul. Karena kita cuma tahu di dunia mayanya, dunia nyatanya tidak tahu apa-apa. Kayak 3 menit, 4 menit ini jalan kayak gimana, parkir bisnya di mana, turunnya berapa. Terus pembagian, aku ingat banget sih, aku ikut bantuin bagiin bus ke sekre. Bus ya ke sekre sama anak inti itu ternyata ribet banget. Jadi bagi gimana biar per kelas cukup, sisanya gimana, taruh di mana, buang di mana. Ternyata nggak sesimpel yang dipikirkan, tapi seru dan memorable banget. Ada rumusnya sendiri. Iya, ada rumusnya. Sama mungkin hari H itu gimana teman-teman? Menurut aku ya, hari H itu unik banget. Soalnya kayak salah satu event yang belum pernah aku pegang sebelumnya. Dan aku waktu itu kan jadi humas kan San. Itu kayak harus menghubungi semua universitas yang dipengen teman-teman. Dan itu aku gak dapet satu universitas yang dipengen teman-teman. Tuh kayak merasa waduh kayak teman-teman angkatan bakal kecewa deh sama aku. Tapi ternyata enggak juga. Mereka tuh kayak ya udah enjoy aja. Intinya tuh kayak kita tuh lebih berkomunikasi satu sama lain. Dan itu yang paling berbekas itu waktu itu lavatur gak sih San? Lavatur. Yes, hari terakhir. Kalau aku sih Maeselia sih. Maeselia. Ada apa dengan Maeselia? Karena itu sih banyak cerita. Sebenarnya singkat ya waktunya malam itu. Iya, cuma 1,5 jam. Dan tapi perjalanan ke sana aja udah naik terus kita kan. Iya betul. Dan itu waktu itu ITB ada 2 sesi. Udah 2 sesi udah capek banget, terus orang-orang tuh udah capek disuruh naik tuh. Banyak hujan yang pusing, mual juga. Tapi pas pelaksanaan tuh ya banyak lah. Ternyata kaget juga dan kita baru tahu ya Nan. Aku baru tahu. Ternyata di situ tuh ada jamnya. Jadi kayak masuknya berapa orang itu dibatasi. Betul. Dan itu kayaknya panitia baru tahu saat di situ. Iya betul. Dan kita tiba-tiba harus pikir ganti lagi, ganti rumus, ganti rencana. Itu pas kita lagi makan tuh kita lagi ngomongin anak-anak makan, gimana ini cara membaginya, cara masuknya, cara apanya. Kerasa banget sih chaosnya karena ya itu kembali pertama kali kan dengan kondisi gak menentu. Tapi pas kita masuk seru ya ternyata. Pada bonding semua dan kayak enjoy semua. Padahal ya misalnya tuh menurut aku cuma muter aja. Dari itu tuh kayak ya udah. Tapi teman-teman banyak enjoy dan suka semua. Jadi kayak masuknya tuh kayak per kelas gitu loh guys. Jadi kayak satu kelas bareng-bareng, satu kelas bareng-bareng. Keluar baru masuk lagi gitu. Jadi benar-benar bonding. Dan itu unik karena kita wisata malam-malam. Kan jarang banget ya wisata yang ke tempat bareng-bareng yang bukan kayak apa ya namanya? Kalau free time ya kan, tapi malam-malam terus kita ada yang pakai face painting gitu punya. Itu lucu banget sih. Kita semua jadi bonding. Oke, jadi Sana tadi udah menceritakan semua tentang pengalaman Sana di Osmada dan menjadi penanggung jawab di beberapa event, enggak beberapa sih, semua event. Nah, Sana punya rencana enggak kalau misalnya di perguruan tinggi nanti Sana masuk ke pengurus BEM mungkin atau jangan-jangan mau jadi ketua BEM nih? Sebenarnya buat kedepannya aku belum terlalu tahu sih Nan, karena ya aku ngerasa sekarang aku perlu fokus menjalani kehidupan kelas 12 dulu. Karena ternyata banyak yang harus diurus untuk mengejar PTN, untuk SNBT, TKA tahun ini. Jadi untuk sekarang aku masih fokus dulu buat ngejar kelas 12. Tapi kalau pemikiran nanti kayaknya sih masih mau join organisasi karena bisa jadi lebih seru lagi daripada yang ada di SMA dan aku siap dengan berbagai macam dinamika yang ada dan siap belajar. Untuk jadi ketua BEM belum tahu, kita lihat nanti. Oke. Kan BEM itu lingkupnya lebih besar lagi daripada SMA.
yang terakhir, Sana ada kesan tersendiri nggak untuk Osmada 2024-2025? Kesanku adalah aku mau ngucapin terima kasih kepada semuanya, kepada Mas Mbak, kepada teman-teman, dan kepada adik-adikku, kepada Nanda juga. Yeah. Karena aku dianugerahkan, aku diberikan karakter yang bermacam-macam. Karakter manusia 31 anak ya, Osmada 24-25 yang benar-benar berbeda banget. Dan kita tuh harus belajar gimana cara ngatasin mereka, gimana cara berkomunikasi dengan mereka, gimana cara mendidik adik-adik juga kan. Kelas 10 itu ternyata karena berbagai macam karakter itu kita belajar loh. Terus kita berkembang. Bagaimana OSIS ini bisa berhasil, bagaimana kita menuntaskan semua program kerja, itu karena ya kesuksesan dari teman-teman dan adik-adik semuanya yang menyelesaikan itu semua. Bukan karena aku cuma sendirian, bukan karena Hazil dan Zaskia gitu. Dan jadi kalau kesanku, terima kasih karena sudah diberikan berbagai macam karakter yang buat kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha dan sama-sama berkembang sehingga kita menjadi satu kesatuan yang utuh dengan api semangat Osmada Will Never End yang selalu membara. Keren Sana. Untuk pesan adik-adik Osmada 2025-2026 yang melanjutkan perjuangan Sana, mungkin ada yang ingin disampaikan? Yang pasti jaga selalu api semangat Osmada. Jaga selalu kekeluargaan yang ada di Osmada, jangan sampai kalian tuh bekerja, jangan sampai kalian ada di OSIS tuh tertekan karena hanya menjalankan semua program kerja aja. Kita di sini selain kerja, kita have fun, kita sharing, kita menjadi satu kesatuan keluarga. Jadi jangan sampai kalian semua tuh tertekan dan pressure dengan apa yang ada karena aku tahu, kita semua tahu bahwa di Osmada itu berat. Berat banget. Tapi dengan kita bareng-bareng, aku yakin kalian semua bisa buat ngelaksanain itu. Jangan lupa walaupun kekeluargaan, tapi selalu jaga sopan santun yang ada sih. Sama jangan ke pressure sih sama apa yang kita udah lakukan tahun ini. Silahkan buat event, silahkan buat gaya kalian sendiri. Karena kita semua udah percaya pada kalian. Ya, aku setuju banget sih sama pesan-pesannya adik-adik. Oke, terakhir banget nih dari aku untuk Sena. Terima kasih ya Sena sudah menahkodai kapal Osmada 2024-2025, meluangkan semua pikiran dan tenaga. Senang bisa menjadi salah satu bagian dari keluarga besar Osmada 2024-2025. Sekarang waktunya Sena istirahat dan mengejar PTN impiannya. Terima kasih Sena. Terima kasih Nanda, terima kasih semuanya. Yes. Oh ya, mungkin ada pesan boleh nggak Nan? Boleh. Aku tuh mau ngucapin terima kasih banyak sih. Sekarang terima kasih banyak ke semua elemen masyarakat yang udah percaya kepada aku selaku ketua umum, udah percaya kepada kita, udah percaya kepada kami Osmada 2425 sudah menjalankan semua program kerja ini karena tanpa bantuan, tanpa dukungan, tanpa support, tanpa semuanya yang dari teman-teman semua berikan, pasti kita tidak akan berhasil karena pada akhirnya suatu event itu akan ramai, akan berhasil ya karena partisipasi dari teman-teman semua. Jadi aku mau ngucapin terima kasih banyak buat semuanya, Mas Mbak dari angkatan 32 yang memilih kami, 33, 34, semua teman-teman angkatanku sudah selesai perjuangan kita melaksanakan event, memegang event, waktunya istirahat. Dan kepada 35 selamat melanjutkan perjalanan kalian, selamat melanjutkan event-event tonggak kepemimpinan yang sudah kami serahkan habis ini, habis sertijab. Dan juga 36 selamat belajar karena kalian pasti akan menemukan banyak hal-hal baru di sini. Terima kasih Bapak Ibu Guru, terima kasih unsur pimpinan semuanya yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, kepada aku sendiri. Aku mengucapkan terima kasih banyak karena event kita semua sudah selesai. Yes, tinggal satu. Tinggal apa? Musakti? BTS. Oh, BTS ya. Yeah. Baik, terima kasih Sana sudah bisa ngobrol dengan aku di sini. Terima kasih juga teman-teman yang di rumah sudah menyelesaikan sampai akhir. Aku tutup, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.